Di tengah gempuran handheld gaming dari beragam brand yang sudah punya nama besar, maka muncul sebuah nama yang belakangan ini lagi kenceng-kencengnya buat berinovasi. Ya mau nggak mau demi mengejar posisi terdepan dari para kompetitornya, yaitu One X Player. Pichel udah sempet nih unboxing One X Player AMD version dan Pichel juga udah sempet review. Dan kali ini Pichel kedatangan lagi sebuah varian yang paling terbaru yaitu One X Player 2. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini seperti yang udah Pichel bilang tadi, kita akan ngebahas sebuah gadget gaming dari One X Player, yaitu One X Player 2 yang menggunakan dapur pacu dari AMD Ryzen seri 6000. Spesifikasi lengkap dari gaming device ini adalah sebagai berikut. AMD Ryzen 7 6800U prosesor, RAM 16GB LPDDR5 quad channel 6,4 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 2TB, integrated GPU AMD Radeon 680M dengan sharing memori sebesar 3GB, layar IPS panel touchscreen 8,4 inci 8-bit dengan resolusi 2560x1600 atau WQXGA dan juga refresh rate sebesar 60Hz. Tampilan dari perangkat ini bisa dibilang bukan hal yang baru ya teman-teman. Karena konsep desain yang digunakan One X Player 2 ini itu mirip banget dengan game konsol terkenal yang pasti Pichel yakin lah, teman-teman udah pasti tahu lah konsol mana yang Pichel maksud. Tapi desain ini nggak murni copy-paste juga, karena setelah Pichel tes sendiri selama beberapa hari ini, Pichel yakin kalau developer perangkat ini juga masih memperhitungkan segi ergonomisnya. Sehingga tampilan gaming device ini tuh masih memiliki ciri khas tersendiri gitu. Jadi kalau kita break secara rinci, maka device One XP2 ini tuh terbagi menjadi 3 bagian, yaitu main konsolnya, yang kedua adalah controller stick, dan yang ketiga adalah magnetic keyboard yang bisa dilepas pasang. Sehingga teman-teman diberikan setidaknya 5 pilihan dalam menggunakan perangkat ini, yaitu TV mode ala-ala konsol game yang harus nyolok ke TV, kedua tabletop mode, yang ketiga adalah game console mode, dan yang keempat adalah laptop mode. Kemudian untuk desain main konsolnya sendiri, maka ini cenderung kaku, dengan sudut-sudut tegas di seluruh bagian bodinya, yang memiliki base color berwarna hitam dan kurang berkesan futuristik. Sebenarnya agak biasa aja. Oh ya, untuk warnanya sendiri OXP2 ini tuh terdapat dalam 2 warna, yaitu yang warna putih dan juga yang kedua adalah warna hitam, seperti unit yang kita review kali ini. Tapi kalau teman-teman nggak suka warna yang monoton kayak gitu, ataupun pengen kelihatan all out, standing out, maka One XP juga mengeluarkan seri anime Evangelion, yang dimana menggunakan base color warna ungu, lengkap dengan karakter-karakter dan juga mecha dari anime tersebut, yang dimana tergambar di hampir seluruh permukaan bodinya. Ini sumpah keren banget. Jadi kalau teman-teman berminat, langsung aja sikat ke online store resmi dari OXP, ataupun juga kepada linknya, dimana yang Pichel akan taruh di bawah ini nanti. Soalnya ini limited edition teman-teman. Dan dia udah RAM-nya udah 32GB, udah dapat aksesoris tambahan, pokoknya udah lebih cakep lah. Ingat kata pepatah, mending nyesel beli daripada nyesel nggak beli, ya kan? Limited guys. Oke, balik lagi deh. Kembali kepada desain main konsolnya. Dimana untuk dimensinya sendiri sih ini masih terbilang ringkas, yaitu sekitar 20,8 dikali 12,7 dengan ketebalan sekitar 2,3 cm. Dan XP2 ini pun juga memiliki berat hanya 848 gram aja. Dan materialnya pun ini terbuat full dari plastik, tapi dengan build quality yang solid dan juga firm. Jadi kalau waktu kita pegang tuh rasanya kayak megang tablet ukuran 8 inch, cuma agak sedikit lebih tebal aja gitu. Atau cocoknya nih kayak bawa TV portable sih, karena lumayan nih. Kemudian secara tampilan, sisi depan main konsol ini tuh terdiri dari layar yang dihiasi dengan logo XP pada area bagian bawahnya. Sementara di sisi belakang hanya terdapat lubang-lubang ventilasi untuk air intake dan juga jalur audio, serta sebuah kickstand kecil di sisi bawah, yang berfungsi sebagai penopang gaming device ini jika kita gunakan dalam mode TV ataupun juga dalam tabletop. Next, untuk kelengkapan lainnya, yang pertama itu adalah controller stick, di mana pada paket penjualannya teman-teman akan mendapatkan sepasang controller stick yang berwarna senada dengan main bodinya, tapi ini dengan sedikit aksen orange di beberapa bagian. Masing-masing memiliki dimensi sekitar 12,7 dikali 5,1 cm dengan ketebalan sekitar 4 cm dan bobot sekitar 100 gram. Dengan tampilan yang penuh dengan warna curve dan juga lekukan-lekukan menyesuaikan akan kontur genggaman tangan kita lah. Tampilan interface-nya memang menggunakan pattern gamepad konsol Nintendo ataupun Xbox, yang dimana terdiri dari joystick, D-pad, dan juga tombol back, serta tombol Xbox dan tombol lock and release. Ini di bagian belakang. Sementara untuk tombol LT dan LB pada bagian atas dari controller kiri. Kalau di controller kanan, terdapat tombol A, B, X, dan juga Y, joystick, tombol start, tombol mode untuk switching fungsi gamepad menjadi keyboard dan mouse, tombol RGB, tombol lock and release, dan juga tombol RB dan RT di bagian atasnya. Ada tombol LED. Nah, berarti ada bling-blingnya dong, ya. Tapi maaf sekali teman-teman,
LED pada controllernya itu hanya memiliki satu warna yaitu orange, dan hanya menyala secara statik saat controller ini terkoneksi pada main bodinya. Ya, tapi jujur aja, tampilan LED-nya kayak gini tuh malah menambah keren dari keseluruhan tampilan gaming device ini. Ini menurut Pichel pribadi sebenarnya, tergantung dari teman-teman sekalian. Mana tahu ada yang preferensinya beda kan. Dan nanti controllernya ini tuh bisa kita pasangkan di sisi kanan dan kiri dari main bodinya dengan menggunakan mekanisme slide and lock. Sehingga saat sudah terpasang pada main bodinya, kedua controller ini akan otomatis aktif dan menempel dengan kuat. Walaupun kita gunainnya diguncang-guncang gitu ya teman-teman. Ya kan ada tuh teman-teman yang suka lagi main terus suka ikut-ikutan diputer, diguncang segala macem gitu kan. Mana tahu ngefek ke gamenya. Padahal yang ngaruh-ngaruh juga ya kan ke gamenya. Ya at least di device ini nggak terlalu bermasalah lah. Karena memang juga ada gyro sensornya juga. Terus yang kedua adalah magnetic keyboard yang juga disertakan dalam paket penjualan yang Pichel terima. Detail tentang keyboardnya ini nanti kita bahas di bagian input device ya teman-teman. Dan tadi kan Pichel udah sempat juga mention kalau gaming device ini bisa digunakan dalam laptop mode. Jadi harusnya ada I/O portnya dong gitu kan. Tebakan teman-teman bener. Tentu saja ada portnya. Nggak hanya ada, tapi I/O portnya juga Pichel bisa bilang terbilang update. I/O port pada gaming device ini bisa kita temukan nanti di beberapa sisi dari main bodinya. Yang pertama di sisi atas, di mana kita bisa temukan tombol power, tombol home untuk minimize Windows, tombol keyboard untuk menampilkan on-screen keyboard, tombol turbo untuk memanggil aplikasi player center, sebuah 3,5 mm combo audio port, satu port USB Type-C 4.0 yang juga berfungsi sebagai charging port, satu USB Type-A 3.0, dan sebuah micro SD card slot. Lalu pada sisi bawah terdapat sederet pin magnetic suction untuk konektor kepada magnetic keyboardnya dan sebuah USB Type-C 3.2 yang juga bisa berfungsi sebagai charging port. Sementara di sisi kanan dan kirinya nanti hanya ada tray untuk docking kepada controller dan sederet pin sebagai konektor data pada saat controllernya terpasang. Bagaimana? Keren kan? Udah ada USB 4 loh akhirnya. Jadi kita bisa transfer data dengan speed ngebut sampai hingga 40 Gbps. Dan gak hanya itu aja, gaming device ini juga bisa jadi terhubung dengan eGPU biar grafisnya makin mantap, makin ngegas. Ataupun buat kita koneksin layar 4K buat teman-teman yang mungkin demen mandang detail-detail visual dan game yang mungkin teman-teman lagi mainin. Cuma sayang aja, port USB 4.0-nya ini cuma satu. Dan dia harus double job jadi charging port juga. Ya mungkin teman-teman bisa bilang, ya masih ada port USB Type-C di bawah gitu. Tapi itu posisinya di bawah. Dan kalau itu ketutupan, kalau misalnya kita posisikan kontrolernya kita taruh di meja begini. Jadi mau nggak mau colok dari atas juga. Apalagi ditambah kalau kita pasangin keyboardnya, jadi makin ketutupan sebenarnya posisi USB Type-C-nya. Jadi yang paling bakal teman-teman sering pakai biasanya pasti yang paling atas. Nah, di bagian layar, gaming device ini sudah dilengkapi dengan layar IPS panel dengan glossy finish berukuran 8,4 inci yang memiliki aspek rasio 16:10 dan resolusi WQXGA atau 2560x1600 atau bahasa gaulnya 2,5K. Layar ini juga memiliki nanti refresh rate sebesar 60 Hz menurut situs dari UXP. Panelernya diproduksi oleh brand BOE dengan kode BOE 1003 atau FLQ 8423-24L0 yang memiliki color depth 8 bit dengan color akurasi 75% DCI P3, 97% sRGB, dan 71% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun, panel ini mampu menghasilkan hingga 363 nits dengan kontras rasio 1300/1. Kalau ngeliat spek layarnya sih mungkin kayak biasa aja ya. Tapi menurut pribadi Pichel, karena kombinasi layar 8,4 inci dan juga resolusi WQXGA atau 2,5K, bikin tampilan layarnya tuh jadi tajam banget. Dan color production-nya tuh juga masih enak dilihat, warnanya vibrant, kontrasnya oke, sehingga detail-detail gambar di layarnya tuh kelihatan banget. Cuma ya tentu aja, layar ini nggak jauh-jauh dari kekurangan. Contohnya di beberapa scene game gitu ya, Pichel ngerasa brightness levelnya itu ketinggian banget. Bahkan kalau Pichel set setengah ataupun sekitar 50% gitu, jadinya warna yang dihasilkan tuh kayak agak-agak lebih mudah gitu, kayak agak wash out lah bahasa Inggrisnya. Terus coating layarnya pun juga walaupun terasa smooth dan licin, tapi ini gampang banget ninggalin noda di sidik-sidik jari kita. Jadi nggak usah terlalu neken gitu ya. Tap-tap pelan aja udah bikin ceplakan sidik jari di permukaannya. Jadi mau nggak mau harus sering-sering dibersihin. Dan lanjut lagi untuk urusan layarnya, walaupun bentangan layarnya 8,4 inci dan nggak punya bezel, tapi sebenarnya ada black bar di sekitarnya yang tergolong tebel-tebel banget, yaitu sekitar 1 cm di sisi kiri dan kanan, 0,4 cm di sisi atas, dan 0,5 cm di sisi bawah. Imbasnya ini yang bikin konsolnya jadi jauh lebih kerasa lebar, karena lebarnya main konsol ini lebih lebar dari panjang displaynya. Dan ada kekurangannya yang mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman, yaitu refresh rate-nya. Ya menurut Pichel, ini cuma 60 Hz. Sementara kompetitor yang lain sudah ada menggunakan layar dengan refresh rate 120 Hz. Tapi balik lagi, ini dia punya resolusi yang lebih tinggi. Jadi tahu kan, mau kemana kalau beli yang refresh rate-nya yang tinggi, udah tahu. Mau yang resolusi tinggi, ya udah yang ini pasti.
Di bagian input device, gaming handheld ini memiliki setidaknya 4 input device. Yang pertama yaitu magnetic keyboard yang disertakan dengan unit yang bisa terima. Ini bisa bergantung dari teman-teman sekalian ya, tanya sama sellernya dapat atau enggak. Ukurannya sebenarnya pas dengan dimensi main konsolnya yaitu 20,8 dikali 12,7 cm. Ini juga memiliki keycap yang kecil yaitu sekitar 0,8 cm aja. Keycapsnya ini nanti berwarna senada dengan keyboardnya, dengan tambahan aksen warna orange pada tombol WASD dan juga font orange di beberapa tombolnya. Dan sayangnya keyboard ini nggak disertai dengan backlight ya, jadi agak susah kalau kita pakai di tempat yang minim cahaya. Jujur li, feeling penggunaannya ini sebenarnya agak nggak terlalu senyaman laptop biasa. Karena selain dimensinya yang kecil, keycap disknya juga kayak ngepas banget di ujung-ujung jari kita. Tapi ujung-ujungnya masih lebih better lah, daripada kita harus noel-noel layarnya buat ngetik gitu kan. Apalagi gampang ngejeplak minyak gitu kan. Yang pasti nggak bisa deh kita sebenarnya ngetik dengan cepat dan juga leluasa, karena kita butuh adjustment. Tapi kalau secara typing experience sih, ini masih kerasa tactile, mirip-mirip lah dengan keyboard laptop yang konvensional. Typing sound-nya masih acceptable di telinga Pichel. Cuma awalnya Pichel kira ini keyboard wireless, tapi rupanya ternyata enggak, teman-teman. Karena untuk menggunakan keyboard ini, mau nggak mau kita harus pastikan dia ketempel ke konektor yang ada di bagian bawah dari OXP-nya. Nanti di area ini tuh ada kayak magnetic suction yang menjadi perekat antara keyboard dan juga body main konsolnya. Jadi keyboardnya ini nggak akan terlalu mudah lepas lah. Nah, keyboard ini tuh juga sepaket dengan touchpad-nya yang sekaligus menjadi input device kedua, yang dimana memiliki warna yang agak gelap dari area sekitarnya. Permukaannya juga dibuat sedikit lebih kasar dan dengan dimensi yang terbilang kecil, yaitu hanya 5,6 dikali 3,5 cm saja. Touch sensornya memang lumayan responsif, tapi karena areanya kecil banget, maka pergerakan pointer mouse-nya jadi kayak terbatas gitu. Clicking experience-nya juga nggak enak, malahan suka meleset antara klik kanan ataupun klik kiri. Jadi saran Pichel kalau nggak urgent-urgent banget, nggak perlu dipakai deh ini keyboardnya. Dan kalau teman-teman penasaran gimana dengan feeling yang barusan Pichel ceritain, maka berikut ini adalah contoh suara dari feedback keyboard dan juga touchpad-nya. Check this out. Lanjut ke input device ketiga, yaitu adalah joystick, atau One X Player menyebutnya adalah Pro Level Stick, di mana joystick ini diklaim anti-dead zone dan juga drifting, dengan refresh rate hingga 500 Hz, dan juga persentase average error hanya sebesar 0,1%. Data yang lumayan wow ya teman-teman, dan memang waktu Pichel test sendiri ini di beberapa game, joysticknya ini terbukti responsif dengan hampir tidak ada error ataupun glitch yang terjadi. Memang ada beberapa, sempet kayak bengong gitu gamenya, tapi itu terjadi waktu Pichel test di game di TDP rendah, yaitu sekitar 4 ataupun 10 watt gitu. Terus langsung teman-teman bakal nanya, TDP rendah? Emang bisa? Ya, jadi kayak konsol Rajali gitu kan, brand sebelah yang bisa diturun-turunin gitu TDP-nya. Ataupun yang kayak brand yang terkenal itu, Steam gitu ya, bisa, tapi sabar, ntar kita bahas ya. Nah, balik lagi soal ke game yang bengong tadi, sebenarnya kayak Pichel rasa tuh bukan karena joysticknya juga sih, karena memang gamenya aja yang nge-lag gitu. Soalnya pada waktu Pichel test di TDP yang tinggi, maka joysticknya ini aman-aman aja. Dan sama seperti keyboardnya, joysticknya ini juga belum bisa dimainkan secara wireless dan harus terpasang pada main konsolnya. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin mau kayak brand sebelah yang bisa dicabut gitu ya yang kayak konsol populer itu, ada kok solusinya. Dimana kalau kita mau pakai secara wireless, tinggal beli aja controller grip yang dijual di online store dari resmi One X Player. Cuma ini banyakan yang nggak ready gitu, cuma PO gitu. Jadi stoknya memang agak sedikit sulit. Makanya kalau mau gampang, beli yang Evangelion. Udah langsung dikasih, ya kan? Nambah lagi satu alasan buat kalian beli yang itu. Lalu untuk gaming experience-nya, gripping feeling joystick-nya ini terasa firm sebenarnya di tangan. Dan feeling tombol-tombolnya juga enak banget buat kita pakai. Dan bagusnya lagi, game-game yang Pichel test ini langsung membaca akan kedua joystick ini sebagai gaming pad input. Jadi kita nggak usah lagi tuh ribet-ribet pairing ataupun mapping tombol di setiap gamenya. Istilahnya kayak plug and play gitu loh. Nah, berikut ini deh, contoh suara feedback dari joysticknya. Check this out. Input device yang terakhir adalah layarnya itu sendiri, dimana seperti yang sudah Pichel bahas lengkap di bagian layar, maka gaming device ini dilengkapi dengan touchscreen display seluas 8,4 inci yang sudah support 10 titik sentuh. Dan sebenarnya layarnya juga sudah support akan stylus yang memiliki 4096 level untuk pressure-nya. Tapi sayang nggak ada dalam paket penjualannya, jadi harus dibeli secara terpisah di online store ya. Jadi coba dicek dulu aja. Display touchscreen ini sebenarnya responsif, teman-teman. Tapi ya gitu, layarnya bakal kayak belepotan sama minyak-minyak dari ujung jari kita. Jadi wajib banget bawa lap microfiber buat ngebersihin akan si gaming device ini. Apalagi kalau kita yang banyakan pakai tangan. Di
Di bagian performa, gaming device ini dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 7 6800U yang memiliki fabrikasi 6 nanometer dengan konfigurasi 8 core dan 16 thread, TDP sebesar 28 watt, dan menggunakan arsitektur Zen 3 Plus. Prosesornya juga memiliki base frekuensi 2,7 GHz dengan boost max sebesar 4,75 GHz. Dan untuk memorinya pun sudah ada RAM sebesar 16 GB LPDDR5 quad channel dengan frekuensi 6,4 GHz. Kemudian secara operating system pun laptop ini sudah mempergunakan Windows 11 dengan build number 22621.1848 atau build number Windows 11 paling akhir pada saat video ini Pichal buat. Dan seperti yang Pichal mention tadi di bagian input device, maka perangkat ini juga bisa kita ubah-ubah TDP-nya dengan aplikasi pre-install dari One X Player, yaitu namanya Player Center. Pada aplikasi nanti kita bisa ngatur tuh scaling TDP-nya mulai dari 4 watt hingga ke maksimum 28 watt. Scaling TDP-nya sebenarnya bisa satu-satu gitu ya, per 1 watt gitu. Tapi secara default pada aplikasinya nanti dibagi menjadi 5 segmen besar, yaitu 4, 10, 15, 20, dan juga 28 watt. Nah, untuk benchmark kali ini, Pichal nanti buat lumayan panjang ya teman-teman. Karena kita akan coba tes gaming device ini per segmentasi TDP-nya. Mulai dari synthetic benchmark sampai kepada gaming test. Jadi kalau yang lagi nunggu Kang Nasgor, itu pause dulu aja nih videonya. Tunggu sampai mateng, tunggu sampai udah datang nasi gorengnya, terus baru lanjut nonton videonya, sambil makan nasi gorengnya. Bisa jadi nasi gorengnya habis duluan sebelum video ini selesai. Tapi minimal biar kalian kuat sampai akhir video. Ya, kalian yang kuat ya. Oke. Oh ya, nggak lupa juga, Pichal set performa baterainya kepada best performance mode pada Windows setting. Dan gaming device ini Pichal juga nggak hubungin sama sekali pada arus listrik. Iya dong, ceritanya kan ini gaming device portable ya. Bukan laptop ataupun PC ya kan. Nggak lucu aja kalau kita testingnya ujung-ujungnya sambil dicolokin ke listrik juga. Kita mau lihat sampai ngetes sebegitunya. Ujung-ujungnya sebenarnya kalau dicolok sih bisa juga, cuma kayak 2 kali lipat nggak sih panjang reviewnya? Nanti situ yang komplain. Bang. Jadi untuk setup lengkapnya kita gunakan settingan default GPU frekuensi, maksimum CPU status, automatic fan speed, dan juga maksimum brightness level. Kita mulai dengan testing pertama dengan Cinebench R23. Di TDP 4 watt dalam satu kali pengujian menghasilkan core 1431 untuk CPU multicore dan 878 poin untuk CPU single core, sehingga MP ratio sebesar 1,63 kali. Lalu TDP 10 watt adalah skornya 6083 poin untuk multicore, 1265 poin untuk CPU single core, dan MP ratio 4,81 kali. Kemudian di TDP 15 watt mendapatkan skor 8.530 poin untuk CPU multicore, 1.268 poin untuk CPU single core, dan 6,72 kali untuk MP rasionya. Selanjutnya TDP 20 watt, skornya 9.799 poin untuk multicore, 1.267 poin CPU single core, dan 7,73 kali untuk MP rasio di TDP 20 watt. Dan di TDP 28 watt mendapatkan skor 11.207 poin untuk CPU multicore, 1.262 poin untuk CPU single core, dan MP rasio sebesar 8,88 kali. Untuk Cinebench R20 seperti biasa kita jalankan dalam 3 kali pengujian dan kita ambil rata-ratanya. Pertama di TDP 4 watt, ini skornya adalah 576 poin. Lalu di TDP 10 watt rata-rata 2.407 poin. Sementara TDP 15 watt dia memiliki rata-rata 3.331 poin. Dan di TDP 20 watt dia memiliki rata-rata 3.874 poin. Dan di TDP 28 watt dia memiliki rata-rata yaitu 3.867 poin. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, lonjakan performa bisa kita dapatkan saat kita naikin dari TDP dari 4 watt hingga ke 10 watt. Tapi untuk seterusnya memang nggak terlalu berpengaruh banyak ke performa. Karena dari TDP 10 hingga ke 20 watt ini skor yang dihasilkan nggak langsung membesar 2 kali lipat. Seperti dari 4 watt kepada 10 watt. Walaupun memang terjadi kenaikan, tapi pace-nya tuh kayak nggak signifikan aja gitu. Bahkan cenderung kayak melandai kalau kita terjemahkan dalam grafik. Maka dari itu, ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review, dan juga perbandingan dengan antar TDP. Check this out.
Untuk tes 3D rendering BMW di Blender dan juga kita lakukan seperti biasa dalam 3 kali pengujian, maka untuk TDP 4 watt, rendernya adalah 29 menit 27 detik untuk CPU test dan 29 menit 52 detik untuk GPU test. Sementara TDP 10 watt, render time-nya menjadi 7 menit 50 detik untuk CPU test dan 5 menit 17 detik untuk GPU test. Sementara kita naikkan lagi ke TDP 15 watt, maka render time-nya menjadi 5 menit 14 detik untuk CPU test dan 5 menit 14 detik juga untuk GPU test. Selanjutnya di TDP 20 watt, maka render time-nya turun lagi menjadi 4 menit 33 detik untuk CPU test dan 4 menit 31 detik untuk GPU test. Dan terakhir untuk TDP 28 watt, maka render time-nya menjadi 3 menit 58 detik untuk CPU test dan 3 menit 58 detik juga untuk GPU test di TDP 28 watt. Jadi kelihatan ya teman-teman, stepping performance-nya mirip juga dengan testing sebelumnya. Untuk itu, ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review dan juga perbandingan antar TDP. Check this out! Untuk tes rendering Pichal Premiere Benchmark di Adobe Premiere, maka gaming device ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K untuk semua TDP. Dan pertama di TDP 4 watt, maka dia dapat merender dalam waktu 53 menit 54 detik. Sementara di TDP 10 watt, dia render time-nya langsung turun drastis menjadi 9 menit 45 detik. Dan kalau di TDP 15 watt, maka render time-nya menjadi 11 menit 40 detik. Dan di TDP 20 watt, render time-nya menjadi 8 menit 36 detik. Dan terakhir untuk TDP 28 watt, maka render time-nya menjadi 7 menit 27 detik pada setting TDP 28 watt. Di sini teman-teman bisa lihat ada anomali yang cukup aneh terjadi, di mana TDP 15 watt menjadi render time-nya lebih tinggi, bahkan dibandingkan dengan 10 watt. Ini juga Pichal juga bingung. Kita udah tes, bahkan sampai beberapa kali, tetap aja. Ini juga yang paling terbaik ya, 11 menit 40 detik. Dan buat yang penasaran, ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review, dan juga perbandingan antar TDP. Cek di sana. Lanjut untuk PC Mark 10 dengan setting TDP 4 watt, skor yang didapat adalah 6166 untuk Essential dan 5612 untuk Productivity, serta 1859 untuk Digital Content Creation. Rata-rata skornya adalah 2872 poin. Sementara di TDP 10 watt, maka skornya 7985 untuk Essential, 6168 untuk Productivity, dan 6461 untuk Digital Content Creation. Dia memiliki rata-rata adalah 4849. Lanjut di TDP 15 watt mendapatkan skor 7812 untuk Essential, 6158 untuk Productivity, dan 5822 untuk Digital Content Creation. Dan ini akhirnya memiliki rata-rata skor adalah 4690 poin. Lanjut TDP 20 watt, dia mendapatkan skor 8001 untuk Essential,
6.155 untuk productivity, dan 6.469 untuk digital content creation. Akhirnya dia memiliki rata-rata skor adalah 4.896. Terakhir di TDP 28 watt, dia mendapatkan skor 7.880 untuk esensial, 6.165 untuk productivity, dan 6.671 untuk digital content creation. Sehingga rata-rata skornya adalah 4.924 poin. Di sini juga bisa kita lihat kalau lonjakan performanya hanya terjadi saat kita ubah dari TDP 4 watt hingga ke 10 watt. Sementara range nilai dari 10 watt hingga 28 watt, maka pergerakan performanya hanya meningkat kayak dikit-dikit aja. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review, dan juga perbandingan antar TDP. Check this out. Beralih ke bagian grafis, maka gaming device ini hanya memiliki integrated GPU, yaitu dari AMD Radeon 680M yang memiliki 12 computation unit dan terdiri dari 768 unified pipeline, serta frekuensi di 2,4 GHz dan juga arsitektur RDNA 2, dan ditandemin dengan sharing memori default sebesar 3 GB GDDR6. Dan dalam pengetesan GPU menggunakan 3D Mark Times Pi di TDP 4 watt, GPU mendapatkan skor 2202 untuk grafik dan 7239 untuk CPU, dengan rata-rata skor adalah 2458 poin. Di TDP 10 watt, grafiknya adalah 2246 dan skor CPU-nya adalah 7233, sehingga rata-ratanya adalah 2505 poin. Lanjut TDP 15 watt, dia mendapatkan skor 1949 untuk grafik dan 6341 untuk CPU, dengan rata-rata adalah 2174 poin. Lanjut di TDP 20 watt, dia mendapatkan skor 2243 untuk grafik dan 7256 untuk CPU, dengan rata-rata 2502 poin. Sementara terakhir di TDP 28 watt, dia mendapatkan skor 2184 untuk grafik skor, 7216 untuk CPU skor, dan dengan rata-rata 2439 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review, serta perbandingan antar TDP. Check this out. Selanjutnya kita lanjut lagi menggunakan serangkaian game. Dan seperti yang sudah Pical mention tadi, bahwa kita juga akan tes gamingnya untuk setiap segmen TDP yang kita sediakan. Dan kita lakukan ini dengan mulai dari TDP terendah yaitu 4 watt, kemudian kita naikkan sampai ke ujungnya yaitu 28 watt. Sementara setup dan resolusi yang digunakan ini akan menyesuaikan dengan kesanggupan gaming di device ini. Di TDP yang sedang kita gunakan dan tetap dalam kondisi yang tidak terhubung dengan arus listrik. Untuk game pertama yaitu GTA 5 di TDP 4 watt, resolusi 1280x800 atau WXGA, dan setting normal, average frame rate 19,4 dengan maksimum 23,6 dan minimum 14,0 FPS. Di TDP 10 watt, resolusi WXGA dan setting normal, average frame rate di 68,8 dengan maksimum 93,1 dan minimum 56,2 FPS.
Di TDP 15 watt, native resolution atau 2560x1600 dan setting normal. Average frame rate di 63,1 dengan maksimum 80,4 dan minimum 41,4 fps. Di TDP 20 watt, native resolution dan setting high. Average frame rate di 60,3 dengan maksimum 76,8 dan minimum 40,1 fps. Dan di TDP 28 watt, native resolution dan juga setting high. Average frame rate di 70,0 dengan maksimum 84,2 dan minimum 69,1 fps. Untuk CSGO di TDP 4 watt, resolusi WXGA dan setting low, average frame rate di 26,7 dengan maksimum 38,7 dan minimum 15,2 fps. Di TDP 10 watt, resolusi WXGA dan setting high, average frame rate di 87,0 dengan maksimum 120,9 dan minimum 57,8 fps. Di TDP 15 watt, native resolution dan juga setting medium, average frame rate di 65,5 dengan maksimum 88,9 dan minimum 48,5 fps. Di TDP 20 watt, native resolution dan juga setting high, average frame rate di 63,5 dengan maksimum 86,4 dan minimum 31,8 fps. Lanjut di TDP 28 watt, native resolution dan juga setting high, average frame rate di 67,4 dengan maksimum 92,1 dan minimum 42,8 fps. Untuk Dota 2 di TDP 4 watt, resolusi WXGA dan setting fastest, average frame rate di 32,8 dengan maksimum 45,2 dan minimum 17,4 fps. Di TDP 10 watt, resolusi WXGA dan setting high, average frame rate di 69,2 dengan maksimum 78,2 dan minimum 32,1 fps. Di TDP 15 watt, native resolution dan juga setting medium, average frame rate di 83,6 dengan maksimum 90,9 dan minimum 69,6 fps. Di TDP 20 watt, native resolution dan juga setting medium, average frame rate di 81,8 dengan maksimum 92,8 dan minimum 61,8 fps. Dan terakhir di TDP 28 watt, native resolution dan juga setting medium, average frame rate di 83,0 dengan maksimum 90,3 dan minimum 71,0 fps. Untuk FIFA 22 di TDP 4 watt, resolusi WXGA dan setting low, average frame rate di 32,2 dengan maksimum 36,9 dan minimum 0,5 fps. Di TDP 10 watt, resolusi WXGA dan setting high, average frame rate di 52,8 dengan maksimum 60,8 dan minimum 8,6 fps. Di TDP 15 watt, native resolution dan setting medium, average frame rate di 53,6 dengan maksimum 60,5 dan minimum 11,8 fps. Di TDP 20 watt, native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 80,8 dengan maksimum 86,0 dan minimum 58,2 fps. Dan di TDP 28 watt, native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 68,9 dengan maksimum 77,5 dan minimum 5,9 fps. Untuk The Sims 4 di TDP 4 watt, resolusi WXGA dan setting low, average frame rate di 46,6 dengan maksimum 71,6 dan minimum 20,4 fps. Di TDP 10 watt, resolusi WXGA dan setting ultra, average frame rate di 101,6 dengan maksimum 145,8 dan minimum 46,6 fps. Di TDP 15 watt, native resolution dan juga setting medium, average frame rate di 62,4 dengan maksimum 80,2 dan minimum 17,4 fps. Di TDP 20 watt, native resolution dan juga setting high, average frame rate di 65,0 dengan maksimum 79,7 dan minimum 22,4 fps. Dan di TDP 28 watt, native resolution dan juga setting medium, average frame rate di 67,4, maksimum 74,6 dan minimum 28,6 fps. Untuk Cyberpunk 2077 di TDP 4 watt, resolusi WXGA dan setting low, average frame rate di 12,3 dengan maksimum 15,2 dan minimum 1,9 fps. Lanjut di TDP 10 watt, resolusi WXGA dan setting low, average frame rate di 39,9 dengan maksimum 46,8 dan minimum 29,9 fps. Lanjut TDP 15 watt, native resolution dan setting low, average frame rate di 30,1, maksimum 35,8 dan minimum 24,1 fps. Di TDP 20 watt, native resolution dan juga setting low, average frame rate di 30,5 dengan maksimum 35,1 dan minimum 22,0 fps. Dan di TDP 28 watt, native resolution dan juga setting low, average frame rate di 31,4 dengan maksimum 36,4 dan minimum 24,2 fps. Untuk Need for Speed Unbound di TDP 4 watt, resolusi WXGA dan setting low, average frame rate di 9,1, maksimum 13,9 dan minimum 4,5 fps. Di TDP 10 watt, resolusi WXGA dan setting low, average frame rate di 55,3, maksimum 60,3 dan minimum 36,6 fps. Di TDP 15 watt, native resolution dan juga setting low, average frame rate di 27,4 dan maksimum 33,7 dan minimum 7,7 fps.
Dan di TDP 20 Watt, native resolution dan juga setting low, average frame rate di 31,1, dengan maksimum 37,4 dan minimum 23,3 FPS. Dan di TDP 28 Watt, native resolution dan juga setting low, average frame rate di 34,1, dengan maksimum 43,1 dan minimum 23,6 FPS. Dan terakhir untuk Genshin Impact di TDP 4 Watt, resolusi WXGA dan setting lowest, average frame rate di 29,4, dan maksimum 37,7 dan minimum 19,7 FPS. Lalu di TDP 10 Watt, resolusi WXGA dan juga setting medium, average frame rate di 80,4, dengan maksimum 109,6 dan minimum 56,0 FPS. Kemudian di TDP 15 Watt, native resolution dan juga setting lowest, average frame rate di 70,6, maksimum 87,4 dan minimum 50,8 FPS. Selanjutnya di TDP 20 Watt, native resolution dan juga setting lowest, average frame rate di 71,8 dengan maksimum 111,5 dan minimum 42,2 FPS. Dan di TDP 28 Watt, native resolution dan juga setting medium, average frame rate di 64,3 dengan maksimum 75,9 dan minimum 42,9 FPS. Aduh, capek guys. Nah, kalau kita lihat di sini ya, terdapat beberapa pattern yang menarik nih sebenarnya. Pertama adalah kemampuan OXP2 ini tuh di power 4 Watt masih bisa jalanin semua game. Walaupun ada beberapa yang memang di bawah dari playable yang frame rate. Tapi contohnya kayak seperti Viva dan juga Genshin Impact ini masih bisa di rentang 30 FPS. Bayangin, 4 Watt. Kedua yang bisa perhatikan adalah sweet spot di OXP2 ini tuh berada di rentang power 10 hingga 15 Watt. Dimana dengan resolusi 1280x800 untuk TDP 10 Watt, kita mayoritas bisa dapat lah di 60 FPS. Kecuali Cyberpunk, yang memang demanding banget gamenya. Selebihnya dia kan lancar jaya di 10 Watt. Ini jadi satu nilai positif. Dan kalau kita mau naikin lagi resolusinya, maka sweet spotnya bisa lihat ada di 15 Watt. Dimana untuk 15 Watt itu ketika kita pakai native resolusinya, bisa dapat di FPS yang sedikit di bawah ataupun hampir sama lah dengan kondisi yang di 10 Watt. Tapi ini pun juga harus kita ada beberapa grafik setting yang harus kita korbankan, biar masih bisa maintain lah frame rate-nya. Di atas dari 15 Watt, Pichel melihat peningkatan performanya nggak terlalu serta-merta signifikan. Dan bahkan ada beberapa yang kondisinya cuma beda nggak sampai double digit gitu FPS-nya. Ini impact yang paling berasa sih ada di FIFA 22, yang memang naik dari rata-rata 50-an, bahkan hingga naik ke 80 FPS. Apalagi yang 28 Watt ya, menurut Pichel ini area yang udah agak sia-sia aja. Karena dengan penambahan 8 Watt dari 20 Watt yang tadi, peningkatannya lagi-lagi nggak drastis dan cenderung boros-borosin daya aja sih, menurut Pichel ya. Bahkan yang kocaknya di FIFA 22 ini malahan turun dong frame rate-nya dibandingkan dengan 20 Watt-nya. Unik kan? Kemudian lanjut lagi di bagian storage, sudah ada juga SSD NVMe 2TB dari One X Player dengan seri One X Player Q1 yang menggunakan interface PCIe 3.0. Dan untuk kecepatan storage-nya via Crystal Disk Mark di TDP 4 Watt untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread sebesar 3,15 GB per second untuk membaca data dan 2,70 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread ada di 64 MB per second untuk membaca data dan 111 MB per second untuk menulis data. Lalu di TDP 10 Watt sebesar 3,15 GB per second untuk membaca data dan 2,84 GB per second untuk menulis data pada sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread. Untuk data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread, maka dia memiliki speed di 64 MB per second untuk membaca data dan 175 MB per second untuk menulis data. Kemudian TDP 15 Watt, maka untuk membaca data dia sebesar 3,14 GB per second dan 2,86 GB per second untuk menulis data pada sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread. Lanjut untuk data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread, maka dia memiliki speed 64 MB per second untuk membaca data dan 188 MB per second untuk menulis data. Selanjutnya di TDP 20 Watt, maka untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, maka dia memiliki kecepatan 3,14 GB per second untuk membaca data dan 2,84 GB per second untuk menulis data. Sementara untuk data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread, maka dia memiliki kecepatan yaitu 63 MB per second untuk baca data dan 184 MB per second untuk menulis data. Dan di TDP 28 Watt, maka dia untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, dia memiliki kecepatan 3,15 GB per second untuk membaca data dan 2,84 GB per second untuk menulis data. Dan kemudian untuk data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread, maka dia memiliki kecepatan 64 MB per second untuk membaca data dan 190 MB per second untuk menulis data. Dan waktu kita tes begini, kelihatan ya bahwa semakin besar daya CPU-nya yang diberikan atau TDP-nya, maka semakin bisa cepat juga buat nulis data, terutama untuk
untuk data-data kecil. Kelihatan tuh ya, untuk nulis datanya dari yang cuma 111 megabit per second jadi naik ke 175 megabit per second di 10 watt. Dan bahkan hingga ke 190 megabit per second di 28 watt. Jadi ujung-ujungnya kalau sebelum kalian ini tadi pada komplain, ujung-ujungnya ada juga kan impact dari TDP-nya kepada transfer speed-nya. Walaupun begitu, dengan NVMe yang hanya menggunakan PCIe 3.0 menjadikan transfer speed-nya nggak terlalu bisa optimal. Padahal untuk interface-nya sendiri di motherboard-nya ini udah support akan PCIe 4.0. Tapi nanti deh, Pical spill lagi di bagian waktu topik upgrade ya. Tungguin, ada di bawah. Nah, secara performa gimana nih teman-teman? Udah pada mulai mabok kebanyakan data? Pical sih udah ya. Sama, Pical udah mulai puyeng. Dari tadi pasti kalau yang edit pasti buset, salah lagi ngomongnya, salah lagi gitu ya. Apalagi pas lagi ngetes handheld ini, banyak banget tuh settingan yang harus kita tweak, kita atur biar dapat setup yang playable di setiap TDP-nya. Lalu dibalik dari performa tersebut, maka gaming device ini juga menggunakan sistem cooling, yaitu dinamakan Smart Cooling System, yang menggunakan metode sistem pendinginan berbasis kipas yang biasa terdapat pada cooling PC di laptop gitu ya, yang pada umumnya lah. Selain itu juga cooling system ini dilengkapi dengan dua ventilasi sebagai udara masuk di sisi bagian belakang dan juga udara keluar di bagian atas dari gaming device ini. Dan untuk menguji kemampuan coolingnya, gaming device ini Pical geber lagi dengan stress test berbasis aplikasi AIDA 64 dan tetap menggunakan segmentasi TDP yang disertakan. Cuma kali ini Pical hanya menggunakan TDP 4 watt sebagai lowest level, 15 watt untuk middle level, dan juga 28 watt untuk highest levelnya. Dalam keadaan idle, di TDP terendah yaitu 4 watt, gaming device ini berada di range CPU usage 2,1%, temperatur 43,4 derajat, daya 1,2 watt, dan frekuensi yang berada di 2 GHz yang sempat sesekali spike hingga ke 2,6 GHz. Kemudian saat kita stress test dengan AIDA 64, maka frekuensi prosesornya langsung drop ke 0,5 GHz, dayanya stabil di rata-rata 4 watt, tapi temperaturnya naik turun antara 41 hingga 45 derajat Celcius. Setelah sekitar 5 menitan, Pical slide TDP-nya ke level 15 watt, maka frekuensinya naik ke level 2,6 GHz, suhu di 52 derajat Celcius, dan power stabil di 15 watt. Pical kembali monitoring selama sekitar 5 menitan dan hasilnya sih kelihatan stabil. Nggak ada tanda-tanda overheat ataupun throttling untuk prosesornya. Setelah itu Pical slide lagi ke setting TDP tertinggi yaitu 28 watt, dan frekuensi prosesornya kembali naik ke level 3,5 GHz, suhu 68 derajat Celcius, dan power yang stabil di 28 watt. Pical kembali monitoring sih, kali ini tapi agak lamaan, yaitu sekitar 7 menitan. Dan hasilnya masih sama dengan TDP sebelumnya. Grafiknya kelihatan datar-datar aja tanpa adanya lonjakan yang berarti. Setelah itu Pical hentikan pengetesan dengan skor akhir 3,5 GHz untuk frekuensi, 80 derajat Celcius untuk suhu, dan yang udah pasti 28 watt untuk power, dengan total durasi pengetesan selama 28 menit dan 48 detik. Ya kalau misalnya ditanya gimana kemampuannya, maka secara power, gaming device ini udah lebih dari cukup untuk buat ngejalanin game-game berat yang kadang-kadang beberapa laptop aja masih susah ngejalaninnya. Bahkan di TDP rendah sekalipun, OXP2 ini tuh masih bisa loh ngejalanin game-game yang berat macam GTA 5, CSGO, dan ini juga masih playable banget. Seperti yang udah Pical sampein tadi, 30 FPS masih oke lah, masih playable itu. Dan setelah Pical gunakan juga sekitar 2 mingguan, Pical sih ngerasa kalau dalam resolusi rendah pun tampilan layarnya tuh hampir nggak ada bedanya dengan native resolution-nya. Tapi itu kembali lagi, teman-teman sekalian, kalau udah pada punya handheld ini. Ada yang memang suka resolusi tinggi tapi FPS mepet, tapi ada juga yang memang ngejar FPS tinggi tapi nggak peduli sama resolusinya. Ya bebas aja sih, yang penting Pical sudah provide semua settingan game di 5 segmen TDP yang tadi. Jadi kalau teman-teman mau ngikutin, ya boleh banget. Tapi kalau teman-teman yang punya settingan yang lebih oke, silahkan tulis di kolom komentar. Di bagian audio, gaming device ini memiliki sepasang stereo speaker yang terletak di area bawah sisi bagian belakangnya. Dan audio ini juga sudah mendapatkan tuning dari Harman Audio EFX. Output suaranya Pical bisa bilang oke. Apalagi kalau kita gunakan buat main game genre kayak CSGO gitu ya, game-game FPS, maka suara ubur-uburan dan juga tembak-tembakannya tuh enak banget kedengarannya. Cuma tetap aja, Pical sarankan pakai headset aja. Karena kalau kita main game sambil nyalain speakernya, takut aja orang-orang sebelah kita keganggu. Karena memang kecenderungannya agak dominan di frekuensi menengah ke atas. Terus saat kita uji di volume maksimum, maka speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 89,6 desibel dan maksimum hingga 96,5 desibel. Buat yang penasaran, ini dia contoh audio dari speaker gaming device ini. Check this out.
Lanjut di bagian webcam, sayangnya gaming device ini tidak dilengkapi dengan webcam dalam bentuk apapun. Jadi kalau teman-teman memang butuh banget soal webcam, terpaksa harus beli sendiri, nyediain sendiri. Nanti palingan cuma tinggal dikoneksikan aja pada port USB yang sudah tersedia. Dan selanjutnya di bagian konektivitas, gaming device ini dilengkapi dengan Wi-Fi chip Intel Wi-Fi 6E AX210 yang support Wi-Fi 6E 802.11ax dan Bluetooth versi 5.3. Wi-Fi chipnya juga sudah support akan triple frekuensi, yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Dan demi portabilitas, gaming device ini nggak dilengkapi dengan Ethernet port ya teman-teman. Tapi at least Wi-Fi-nya udah oke lah, 6E. Sementara di sisi baterai, sudah ada baterai internal bertipe lithium-ion yang memiliki kapasitas 65.000 mWh. Dalam pengujian baterainya, sama seperti pada bagian stress test, maka Pichel uji dalam 3 segmen TDP, yaitu lowest di TDP 4 watt, base di 15 watt, dan juga highest TDP di 28 watt. Dan di kondisi ini, Pichel hanya menggunakan PixelMark 10 dengan mode gaming aja, dan dengan native resolution plus setting full brightness pada displaynya. Ya kan, namanya juga gaming device, kita tes buat gaming doang aja. Dan pada TDP 4 watt, gaming device ini dapat bertahan selama 6 jam 6 menit dari 100 hingga 6% baterainya. Sementara pada TDP 15 watt, gaming device ini dapat bertahan selama 2 jam 21 menit dari 100 hingga 6% baterainya. Dan terakhir di TDP 28 watt, gaming device ini dapat bertahan selama 1 jam 33 menit dari 100 hingga 6% baterainya. Di bagian ini, to be honest, Pichel harus acungi jempol. Karena buat main game dengan full brightness aja masih bisa dapat 2 jam lebih buat di 15 watt. Makanya kalau misalnya Pichel selalu main di rentang 10 watt hingga 15 watt aja, itu juga tujuannya biar baterai juga gitu. Jadi gamenya masih bisa dimainin, dan daya tahan baterainya pun juga masih bisa dapat sampai 3 jam lebih. Dan nanti untuk pengisian dayanya, maka gaming device ini dibekali dengan charger yang memiliki output maksimum 20 volt dan 5 ampere atau setara dengan 100 watt. Dalam pengisian dayanya, kondisi gaming device ini nanti dalam keadaan hidup dengan medium brightness dan juga sedang tidak kita gunakan. Sementara pada TDP 4 watt, maka pengisian dayanya dari 4 hingga 100% membutuhkan waktu 2 jam 15 menit. Sementara kalau di TDP 15 watt, maka pengujiannya dari 4% hingga 100% itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam 17 menit. Lalu untuk TDP tertingginya yaitu 28 watt, maka pengisian daya dari 7% hingga 100% membutuhkan waktu 2 jam 24 menit. Jadi kalau misalnya buat ngabisin baterainya memang jarak waktunya dari 4 watt hingga ke 15 atau 28 watt itu jauh juga ya. Tapi kalau untuk pengisian baterai, maka scaling TDP-nya nggak berpengaruh teman-teman. Cuma ya gitu, layaknya gaming device lainnya, maka kebiasaan buat ngabisin baterainya tuh lebih cepat dibandingkan dengan ngisinya. Sama seperti kalau kita punya uang, cepet bener habisnya, ya kan? Padahal nyarinya setengah mati. Siapa yang begitu? Emotional, damn it! Terakhir di bagian upgrade, sayangnya Pichel nggak bisa memberikan informasi yang detail pada bagian ini. Ya karena build model device-nya yang unibody, makanya punya tingkat kerumitan yang lumayan tinggi. Sehingga sangat tidak disarankan buat dibongkar jika memang kita belum ekspor. Sehingga tim Pichel juga jadi agak ragu-ragu juga buat bongkar-bongkarnya gitu kan. Tapi sebenarnya menurut situs resmi dari OXP, maka device gaming ini tuh masih bisa sebenarnya di-upgrade, tapi hanya di bagian storage-nya saja. Dimana pada saat ini storage-nya menggunakan sekeping SSD NVMe 2280 atau yang paling panjang dengan kapasitas 2 TB dan interface PCIe 3.0 serta bisa di-upgrade ke modul NVMe 4.0. Jadi teman-teman bisa ganti modul storage-nya tapi memiliki transfer speed yang jauh lebih tinggi biar game-gamenya juga masih bisa lebih ngebut lah. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk gaming device ini. Overall, menurut update pribadi Pichel, One X Player 2 adalah gaming device yang gak hanya multifungsi, tapi juga bisa memenuhi pencarian teman-teman sekalian. Terutama buat yang lagi cari gaming konsol yang bisa hampir mainin semua gamenya. Karena memang, biasanya kan produsen gaming konsol itu akan menanamkan OS proprietary mereka dalam hardware yang mereka produksi. Ya dengan tujuan eksklusivitas gitu ya, game-game mereka yang mereka produksi, mereka jual itu juga gitu kan. Tapi dengan adanya handheld ini, maka teman-teman bisa berkesempatan menikmati game-game dari hampir beragam konsol dengan beragam genre favorit teman-teman sekalian. Bebas aja, selama storage-nya masih muat. Sementara untuk performa, Pichel bisa ngambil kesimpulan bahwa nih gaming device tuh punya titik nyaman ataupun sweet spot di 10 hingga 15 watt. Ini buat ditujukan kepada casual gamer. Di power segini udah nyaman banget buat mainin game-game kekinian. Walaupun tetap aja ada resolusi ataupun graphic setting yang perlu kita sesuaikan. Cuma kalau memang kita anaknya tuh retro gamers banget gitu ya, anaknya Pichel main game banget ya, maka di 4 watt itu aja harusnya udah lebih dari cukup. Itu tuh sebenarnya nyaman banget buat mainin retro-retro emulator, itu 4 watt udah oke lah. Nah, terlepas dari semua keseruan tadi, sekarang kita ngomong serius nih ya, yaitu soal harganya. Dimana produk ini tuh dijual dengan harga mulai dari 16 jutaan sampai 18 jutaan.
Pasti langsung banyak yang protes nih. Wah, mending beli WPC yang sebelah aja, Bang. Yang mesin uap, Bang. Itu kan murah. Atau nggak yang Rojali, Bang. Ya nggak salah juga. Memang yang lebih murah sih banyak, gitu kan. Itu kayak iklan obat nyamuk nggak sih? Oh my God! Wow! Cuma ya gitu, ada beberapa fitur yang lebih tinggi di device ini, seperti layar yang resolusinya lebih tinggi, fleksibilitas cabut pasang kontrolernya, macam kayak Nintendo Switch, ya, walaupun harus pakai controller gripnya, dan juga operating system Windows-nya, yang walaupun memang lebih ribet dibandingkan dengan Steam Deck, tapi bisa dipakai buat produktivitas lainnya. Iya sih, si Steam Deck kan memang juga udah bisa diinstal Windows, tapi ya tetap aja secara raw performance memang OXP 2 harus kita akui keunggulannya sih. Dan lagi-lagi buat ngingetin buat motif Evangelion yang tadi di awal-awal, itu udah yang Pichel info tadi, itu bisa teman-teman juga sikat aja. Kalau memang ada duit dan mau beli ini, mending langsung Evangelion aja. Itu dia punya RAM yang lebih tinggi, yaitu 32GB, plus udah sekalian sama dapat magnetic keyboard, controller grip, dan juga carrying case. Jadi udah terima beres. Dan kalau misalnya teman-teman ada duit nganggur, duit kembalian beli ke pasar atau Alfamart yang lagi nganggur, balikan dari orang tua ataupun dari istri, sikat aja. Terbatas masalahnya kan. Ada, oh iya tadi habis minta beliin garam gitu ya, kembaliannya beliin OXP yang Evangelion. Nice. Nanti kalau teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mencek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan kunjungi beberapa YouTube channel kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga seperti yang ada di belakang sini nih. Dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Pichel lagi mau upload video guys. Jangan lupa pada subscribe pokoknya semua. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Udah, stop mainnya. Sini. Kita juga mau main, guys. Tapi Evangelion sih ya. Seru ya.